Tanaman penutup mencegah pembuangan awal. Mengapa pohon buah-buah di seluruh negeri mengalami penurunan dini? Alasannya adalah karena suhu di musim semi naik jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Matahari mendesis yang dimulai dari musim semi memanaskan bumi. Akar pohon buah-buahan berpikir bahwa musim panas akan datang dan turun dengan tergesa-gesa, menghasilkan serbuk sari berkualitas buruk yang mengarah pada penyerbukan yang buruk. Perkebunan buah menderita kerugian. Semua orang berjuang untuk mengatasi masalah penurunan dini, tapi itu bisa diatasi hanya dengan menanam tanaman penutup tanah. Seperti biasa, solusinya tidak terletak pada sesuatu yang rumit dan sulit. Kebijaksanaan dalam bertani selalu dimulai dengan sesuatu yang mudah dan sederhana. Cobalah metode ini. Sekitar bulan Oktober, sebelum pohon buah-buah menggugurkan daunnya, taburlah benih rumput di lapangan. Rumput akan bertunas sebelum daunnya berguguran, sehingga begitu daun berguguran akan tersangkut di antara rerumputan. Daun adalah inti dari semuanya. Saya mengukur suhu tanah di kedalaman yang berbeda di dalam mulsa plastik. Pada pukul 2 siang di awal musim semi, ini sangat panas. Yang lebih parah lagi, setelah matahari terbenam, suhu akan turun hingga di bawah 10 derajat Celcius. Suhu tanah terus mengalami kenaikan dan penurunan yang cepat. Jika Anda memiliki rumput untuk menjebak daun, Anda tidak akan kehilangan sumber nutrisi yang berharga ini. Jika kebun tanpa rumput, daun yang jatuh, intisari nutrisi akan tertiup angin. Jangan lupa bahwa ini adalah kehilangan nutrisi yang luar biasa. Sebagian besar daun tumbang yang ditumbuhi rerumputan akan diurai oleh makro maupun mikro fauna tanah dan mikroorganisme dalam 1 tahun dan kembali lagi ke dalam tanah. Kebun Anda akan benar-benar hijau sebelum musim dingin tiba. Ketika tanah mencair setelah musim dingin, rumput akan tumbuh lebih tinggi dan menutupi bagian bawah seluruh kebun. Rumput juga akan melindungi tanah dari sinar matahari musim semi yang menyilaukan, menjaga tanah tetap hangat tetapi tidak terlalu panas. Ini mengarah pada kenaikan suhu yang mulus seiring berjalannya musim. Adalah bagaimana Anda mengatasi masalah awal rendah. Perhatikan foto. Suhu diukur pada waktu yang sama, pada hari yang sama untuk tikar gulma. Dibandingkan dengan plastik bawah, kenaikan suhu jauh lebih kecil di tikar gulma. Tikar gulma memiliki lubang kecil yang memungkinkan lewatnya udara. Udara panas tidak tinggal. Ini dilapisi UV dan dapat digunakan selama 5 tahun. Anda akan dapat melihat bahwa kebun buah-buah yang tidak menumbuhkan rumput akan mengalami penurunan awal, sedangkan kebun yang ditumbuhi rumput tidak. Budidaya rumput penutup tanaman tidak hanya menyediakan tanah dengan bahan organik, tetapi juga mencegah penurunan dini. Tanaman penutup mencegah kerusakan dingin dan beku. Insiden kerusakan akibat kedinginan dan pembekuan melonjak karena perubahan pola cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global. Orang biasanya menyalahkan alam, tetapi aktivitas manusialah yang menyebabkan perubahan iklim dan penderitaan yang timbul darinya. Bagaimana kita mengatasi masalah dingin dan beku? Dingin atau beku berarti pohon-pohon telah rusak atau mati karena kedinginan yang tiba-tiba. Anda akan terinspirasi dengan melihat
bagaimana sebuah pohon tumbuh. Mandi tubuh bagian bawah. Bagian bawahnya berada di dalam tanah dan bagian atasnya berada di luar. Kita tahu bahwa bahkan di musim dingin, kita tidak merasa kedinginan jika kita hanya membenamkan tubuh bagian bawah kita ke dalam air hangat. Jadi, air bagi kita adalah tanah bagi pohon. Berarti, suhu tanah menjadi sangat penting. Adalah kunci untuk memecahkan kerusakan dingin dan beku. Yang penting adalah suhu lapisan tanah, tempat akar tanaman kita berada. Apa yang menentukan suhu tanah tempat akar berada? Sekali lagi, lihatlah alam. Temukan leaf mold di pegunungan yang berdekatan dan lihat apakah itu membeku di musim dingin. Itu hampir selalu tetap tidak beku. Sebagian karena tertutup oleh bahan organik, tetapi yang lebih penting karena aktivitas mikroba dalam kapang daun meningkatkan suhunya. Suhu tanah dipengaruhi oleh suhu mikroorganisme. Budidaya tanaman penutup tanah meningkatkan suhu tanah. Rumput memberikan banyak nutrisi ke udara ke tanah, meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalamnya. Pada gilirannya menghasilkan kenaikan suhu tanah yang memungkinkan tanaman bertahan di musim dingin tanpa kerusakan akibat kedinginan dan pembekuan. Saya mengukur suhu tanah di kedalaman yang berbeda di dalam mulsa plastik hitam pada pukul 2 siang di awal musim semi. Itu sangat panas. Yang lebih parah lagi, setelah matahari terbenam, suhu akan turun hingga di bawah 10 derajat Celcius. Suhu tanah terus mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat cepat. Kenaikan suhu tanah memungkinkan akar pohon buah-buahan untuk melanjutkan penyerapan nutrisi getah kayu terus rendah. Akibatnya, kadar gula nira meningkat, yang pada gilirannya menaikkan titik beku. Adalah bagaimana pohon melengkapi dirinya secara fisik terhadap dingin dan beku. Budidaya tanaman penutup tentu kondusif untuk menyiapkan pohon untuk kondisi musim dingin. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode tanaman penutup musim gugur, musim dingin, musim semi nanti. Tanaman penutup menekan overheating tanah di musim panas. Saat suhu tanah mencapai 40 derajat, sebagian besar akar tanaman berhenti berfungsi. Seberapa panas di bawah mulsa plastik hitam di musim panas? Hanya beberapa jam setelah suhu lingkungan mencapai 34 derajat, suhu lapisan tanah teratas 1 cm naik menjadi 45 derajat. Yang mengejutkan, gali lebih dalam hingga kedalaman 15 cm, tetapi suhu tetap di atas 30 derajat. Dan ini di awal Juni, bahkan bukan musim panas. Banyak petani menggunakan mulsa plastik hitam, cukup efektif dalam mengusir gulma. Ini juga membantu tanaman dalam tahap pertumbuhan awal karena membuat tanah tetap hangat dan menjaga kelembapan dan nutrisi. Tapi itu semua awal musim semi. Ketika musim panas dimulai, segalanya benar-benar berbeda. Lembaran plastik mencekik akar dan membuat tanaman menjadi sakit. Ini seperti dikurung di dalam mobil. Mereka harus tinggal di dalamnya selama 5 bulan, dari Juni hingga Oktober. Ingatlah bahwa saya berulang kali mengatakan bahwa saya dan orang lain adalah satu. Dalam kondisi ini, saya tidak akan bisa berdiri selama 10 menit saja.
suhu hingga 48 derajat pada siang hari dan turun hingga 15 derajat pada malam hari. Di tengah musim panas, ketika ada fenomena malam tropis, suhu tanah yang meningkat pada siang hari tetap tinggi sepanjang malam. Pertanian modern sangat diatur dari dasar-dasarnya. Penyebab kegagalan dalam bertani tidak terletak pada sesuatu yang sangat rumit atau canggih. Amati dengan mata penuh kasih dan berpikir dengan akal sehat. Apa yang Anda harapkan dari pertumbuhan tanaman ketika akar disiksa dengan panas? Tempatkan diri Anda pada posisi tanaman atau akar. Harus saya katakan, ingatlah bahwa saya dan orang lain adalah satu. Lihatlah ladang. Tidakkah Anda melihat perjuangan putus asa tanaman? Pertanian telah kehilangan arah. Tanah menderita pemadatan, mati lemas dan kontaminasi. Akar dibiarkan tumbuh dalam kondisi yang mengerikan. Petani yang seharusnya menjadi pengasuh yang penuh kasih tidak peduli dengan penderitaan tanaman mereka. Ketika mereka tidak senang dengan pertumbuhan tanaman, mereka mulai menerapkan pupuk kimia, herbisida, dan pestisida. Anehnya, hampir seolah-olah praktek pertanian saat ini mengundang penyakit, sehingga bisnis dapat menjual lebih banyak produk. Pemasok adalah pemenang, tetapi petani dan tanah adalah pecundang. Pertanian harus kembali ke akarnya. Metode terbaik untuk mengatur suhu tanah dan menekan gulma adalah dengan mulsa. Tetapi metode tradisional ini mungkin terbukti sulit untuk area yang terlalu luas. Anda mungkin terpaksa mengandalkan kenyamanan mulsa plastik. Anda juga dapat mempertimbangkan penggunaan tikar gulma untuk skala yang lebih kecil. Mereka baik untuk menjaga suhu tanah yang stabil dan menjaga gulma di teluk. Tikar gulma memiliki lubang kecil yang memungkinkan udara panas masuk, tidak menaikkan suhu tanah sebanyak itu. Ini juga memiliki keuntungan karena dapat menerapkan air dan pupuk cair ke tikar. Ini dapat digunakan selama sekitar 5 tahun dibandingkan dengan plastik. Saya tidak sepenuhnya menentang mulsa plastik, namun Anda harus menggunakannya dengan bijak. Seperti terlihat pada gambar, ketika musim panas mulai, buat lubang di sisi kiri dan kanan serta di bagian atas mulsa plastik untuk mencegah kenaikan suhu yang tajam. Juga jangan menghalangi lubang di mana tanaman pembibitan berada tertanam. Ini adalah ide yang baik untuk sengaja menanam rumput di alur untuk melawan panas yang sangat tinggi selama musim panas. Jika Anda memiliki rumput di alur, itu secara substansial menurunkan suhu tanah dan akibatnya membantu akar terus menyerap nutrisi sepanjang musim panas. Beberapa sisa rumput yang belum dipotong bahkan berguna. Alasan mengapa Jadam menyarankan untuk meninggalkan 5 cm atau rumput karena mereka membantu menghentikan penyebaran kutu daun dan tungau. Jangan mencabut rumput liar dengan tangan karena bertani itu terlalu melelahkan. Manajemen suhu adalah kunci sukses. Untuk menjaga suhu yang disukai oleh tanaman, Anda harus menggunakan tanaman penutup. Jika Anda berhasil dalam manajemen suhu, Anda akan mendapatkan hasil yang besar karena musim panas. Akar tanaman akan terus tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang menguntungkan. Akar yang lebih kuat dan kuat berarti ketahanan yang lebih kuat terhadap hama dan penyakit. Ingat, hasil besar berasal dari akar yang besar. Akar besar berasal dari manajemen suhu tanah yang baik. Bawalah rumput bersama Anda dalam pertanian.
Tanaman penutup tanah mengurangi pemadatan tanah dan meningkatkan kandungan mineral. Tumbuhkan beberapa jenis rumput yang berbeda di kebun Anda. Potong mereka 2 atau 3 kali dari musim semi ke musim gugur, dan mereka akan merubah menjadi pupuk yang sangat baik. Bersimbiosis dengan rumput liar bahkan mengurangi timbulnya hama dan penyakit. Sisakan ruang yang cukup di antara baris tanaman agar rumput tumbuh di antara baris tidak akan bersaing dengan tanaman untuk air dan nutrisi. Pada dasarnya, Anda akan memotong rumput dan menutupi tanah 3 kali setahun. Dengan cara Anda dapat berhasil dalam manajemen suhu tanah. Gunakan sabit untuk api kecil. Untuk plot yang lebih besar, gunakan mesin pemotong rumput. Potong setinggi 5 cm, lurus, dan jangan khawatir tentang beberapa bagian yang tidak terpotong. 2-3 jam kerja dan Anda akan dapat memotong beberapa hektar. Mencoba menjadi sempurna, mencoba memotong setiap rumput akan membuat Anda lelah dan merampas keinginan untuk bertani. Metode ini akan meningkatkan kandungan organik dan anorganik atau mineral tanah. Rumput liar dengan pertumbuhan yang kuat akan meregangkan akar jauh ke dalam bumi, lebih dari 1,5 kali tinggi di atas tanah, dan menarik mineral dari dalam. Akhirnya akan mendiversifikasi kandungan mineral di permukaan tanah dan membuatnya tersedia untuk tanaman. Misalnya, akar gandum hitam akan menembus 2 hingga 3 meter, 7-10 kaki di bawah permukaan. Memperkaya tanah dalam dengan bahan organik dan menarik nutrisi anorganik dari subbidang yang sama. Aktivitas akar yang kuat seperti itu akan memudahkan pemadatan tanah. Banyak yang mengatakan bahwa pengendalian gulma adalah tantangan terbesar dalam pertanian organik. Itu adalah kesimpulan yang terlalu sederhana. Hal ini berasal dari pandangan yang terlalu sederhana, memandang rumput liar hanya sebagai pesaing tanaman. Mengendalikan gulma mungkin membutuhkan lebih banyak tenaga, tetapi Anda harus ingat bahwa ada lebih banyak manfaat dari simbiosis dengan rumput liar. Jika Anda mulai memperlakukan rumput sebagai musuh, pertanian Anda akan menjadi sangat-sangat menyakitkan. Biarkan tanaman Anda tumbuh bersama mereka. Itu lebih alami, sehat, dan indah. Rumput bukanlah musuh Anda. Itu adalah pasangan Anda. Alam dengan jelas menunjukkan hal ini.